Oke. Coba dulu sebentar sama ibu. Alah timpluk saja. Alah timpluk. Satu halaman. Iya. Sayang, cantik, sayang. Lagi sedang bermain. Lengkapilah kalimat sesuai dengan posisi benda pada gambar. Itu dibaca. Beca. Terus beca apa ini dibaca toh? Beca. Apa? Titik-titik. Menengok titik-titik ini apa baca dulu? Mobil. Intinya titik-titik apa? Beca. Ya, ini belum. Beca. Siapa mobil? Titik-titik siapa mobil? Depan, belakang, samping. Belakang. Nah, gitu ditulis. Belakang. And this is mama. Belakang. Kang sama N. Kangnya sama A dulu, baru NG. Kang. Ini juga nih.
Apa itu? Apa itu? Di depan. Di tengah. Di bawah atau di atas deh? Lihat tak? Di atas apa? Di atas mobil. Terus tinggal nambahin. Tas. Dulu. Tas. Tas. Apa? Tasnya yang terakhir. Tas. Tas. Hanya udah tas. Tas itu sebenarnya gimana sih? Apa sih? Coba kelihatan ya. Ya udah. Terus T-nya bukan apa? Definitas. Halo Pak. Halo Pak Mei. Ya. Nah, Sorry. masuk toh Pak Mei? Masuk Pak. Udah ngantor? Udah. Tapi masih gantian. Masih gantian ya? Iya. Ini kantorku mulai diliburkan WFH lagi, banyak yang positif. Oh gitu. Makanya aku WFH ini. Semuanya Pak? Atau memang gantian juga? Dari seharusnya 30 orang yang masuk tiap hari, jadi tinggal 6 orang tiap hari. Oh, pasti yang 6 itu ya, yang memang nggak bisa WFH ya Pak? Keuangan, yang harus tanda tangan cek apa segala macam itu. Nah, itu yang banyak. Kalau yang ERP ini banyak yang WFH, full WFH semua. Ini Pak Mei, mau nyambungin ke nyambung yang kemarin untuk bridgingnya itu. Kira-kira struktur jurnalnya di ERP Sanpis itu kayak apa ya Pak Mei ya? Maksudnya kayak kalau di Adimis itu kan ada identitas ini. Kalau G ini ya, identitas ini kadang diisi nama rekanan, kadang diisi nama ownernya isinya ini. Kalau nggak gitu, identitas apa aja terus. Biasanya rekanan pelanggan sama customer biasanya. Customer sama owner, ya customer sama owner biasanya loh. Nah ini cara ngambilnya di jurnal, nah ERP gimana ya di Sanbisnya Pak Mi ya? Nah yang lain-lain kalau kode proyeknya di Adimis ini kan cost center nanti ngambilnya ya. Yang ini. Kalau kita proyek sama cost center itu terpisah Pak? Enggak, kalau di Adimis dia bilangnya proyek. Tapi kalau di ERP menurut saya ini cost center. Karena 2014 ini di Adimis ini menunjuk ke pabrik Sadang gitu. Yang Cuma kalau di Sanpis, kalau cost center kan lebih ke pabriknya. Kalau proyek itu lebih ke SIP-nya Pak. Jadi kan nanti kalau Bapak mau narik laba rugi per proyek kan bisa pakai SIP filternya. Tapi kalau misalnya Bapak berdasarkan proyek, berarti nggak bisa laba rugi per SIP ya. Kalau di Adimis. Enggak, ini tak bukain. Kalau Adimis itu kayak gini Pak. Kalau identitas itu yang kita agak susah sih Pak. Nah ya, makanya nek tak deteksi ke identitasnya. Tapi kalau yang proyek tadi ini, Adi Persada Beton ini, unit ini konsolidasi seluruh APB, ya toh? Ya. Muncul laporan keuangannya. Kalau mau masuk ke Sadang, diklik ini. Nah, ini yang tadi kode proyek ini, kalau di kita kode cost center sebenarnya. Ini masuk ke plan wilayah barat, Sadang, diakses. Nah, ini milih. Nah, ini sekarang aku bekerja di kode proyek pabrik barat. Ini karena bilang proyek karena ngadopsi punya yang dikarya kan. Makanya bilangnya proyek. Sebenarnya harusnya diganti kode pabrik gitu loh. Makanya. Kan ini cost center kan. Berarti pabrik sama proyek memang dipisahin ya kalau di Adimis ya? Pabrik nggak ada di Adimis. Adanya bilangnya ada. proyek. Akhirnya diakalin buat bikin pabrik seolah-olah kayak proyek tersendiri gitu. Kalau Makanya biaya terkait pabrik. biaya terkait dalam satu proyek itu ngumpul di situ semua. Kan kalau di kita kan cost center, ya kan? Iya. Yang ini di kita kan lokasi ini, ya kan? Sedangkan meskipun di sini Kelapa Gading logistik dan produksi ini ada 2 lokasi, tapi kan cost centernya tetap Kelapa Gading kan 1 kan? Iya betul. Ya itu cost center. Nah aku deteksi cost center ini. Nanti wes gampang cost center nanti ini ya. Tuh. Terus yang beda lagi identitas itu tadi. Kalau jurnalnya munculnya kan kayak gini, misalkan jurnal pengeluaran bank.
Lah identitas tadi milihnya dari ini nih Pak Penme, nama rekanan ini Pak. Berarti vendor ya Pak itu? Iya, bisa vendor akhirnya dimanfaatin macam-macam. Istilahnya kayak subledger sendiri gitu loh modelnya itu. Ini yang bikin bentuk subledger ini ya ini kode rekanan ini. Ya, bisa vendor, bisa owner, Soalnya macam-macam. kalau jurnal di Sunfish kan nggak cuma terkait customer atau vendor Pak. Nah ya makanya lebih ringkes. Nanti ngelempar ke sini itu nggak sebanyak yang di Sunfish, hanya yang dibutuhkan di Adimis itu. Makanya aku pengen deteksi yang dibutuhkan di Adimis itu cuma ini, di Sunfish ada, tinggal jangan salah ambil yang di Sunfish-nya itu di kolom, kalau proyek tadi kolom call center, ya kan? Terus nah identitas ini dia intinya kolom rekanan, pokoknya yang ada subledger-nya gitu loh, pokoknya deteksiku gitu. Udah tak deteksi. Nah, kalau misalnya transaksi persediaan Kak, itu kan ada subledger-nya tuh. Subledger-nya nggak ada persediaan. Oh nggak ada. Buku tambahnya nggak ada. Aja. Itemnya bahan mentah gitu aja. Bahan mentah rinciannya itu pasir, split nggak ada. Itu makanya lemahnya Adimis kan itu. Makanya ngotot Sunfish itu kan. Berarti kalau misalnya kita injek ke Adimis itu nggak perlu pakai itu ya Pak. Apa namanya itu identitas. Lah aku pengen identitas, tapi identitas yang subledger itu. Nah itu tuh yang agak susah Pak, karena kan kalau jurnal kita itu nggak nge-link dengan jadi subledger dengan ledger itu terpisah. Jadi kalau mau ngelingin itu ya berdasarkan paling dari nomor jurnal doang, tapi nggak tahu itu dari item yang mana, seperti itu Pak. Gini, tak deteksi gini. Nanti semua jurnal itu kan kalau di ERP itu kan ada yang ada subledgernya ini kan terkait faktur tagihan ini, ya kan? Sama nek penjualan ownernya kan itu kan yang banyak itu. Jadi khusus kode ini diikutkan identitasnya. Tapi yang lain kayak RR itu nggak usah identitasnya. Identitasnya RR itu kalau yang diambil pelanggannya tetap RR-nya, nama pelanggannya kan tetap. Pokoknya customer sama vendor yang masuk dari Sunfish nanti bisa kan? Masuk nggak iso? Iya, cuma kalau subledger itu aja, yang lain enggak. Berarti kalau misalnya kayak RR atau SN, STF itu ngambilnya dari customer Pak, isinya berarti identitasnya. Iya. Pokoknya terkait customer vendor masuk ke identitas. Selain itu kayak item bahan mentah, item-item persediaan itu nggak perlu. Item aset nggak perlu. Cuman itu doang. Sebetulnya kan kalau secara sistem bisa ya nyari rekanannya itu baik itu customer atau vendor. Cuma prosesnya jadi lebih kompleks Pak, karena awalnya kan kita cuma migrasi jurnal doang ya. Kalau misalnya tanpa identitas itu sebetulnya gampang. Gampang ya emang. Cuma kalau identitasnya itu kita harus kayak query lagi karena itu tabelnya banyak gitu. Kalau mau nyari kayak kita STF kan kita harus nge-link ke JO. Nah, misalkan gini Pak Me. Nge-link ke STF. Seluruh jurnal dibikinkan database sendiri Pak Me. Ditandain sendiri untuk dilempar ke Adimis. Khusus kebutuhan Adimis, seluruh jurnal. Gimana Pak? Jadi seluruh jurnal di ERP dibikinkan database tersendiri. Database sendiri yang khusus nanti untuk dilempar ke Adimis. Jadi yang tabel, misalkan tabel Adimis, ada tabel baru di dalam Sunfish, tabel Adimis. Nah, isinya tabel Adimis itu adalah jurnal-jurnal yang siap dilempar ke Adimis, gitu aja Pak Mi. Nah, itu lebih susah Pak. Karena kan tabel, kalau kita siapin tabel, berarti kan harus ada proses buat insert-nya. Semua jurnal berarti kan, mulai dari modul ledger sampai ke buku besar sampai ke persediaan produksi dan sebagainya, itu malah lebih banyak Pak, karena tabel itu kalaupun kosong itu kan harus ada isi Pak, sedangkan di isinya itu di setiap transaksi itu malah lebih banyak Pak, setiap modul, setiap menu kita harus tambahin. Sedangkan screen jurnal cetak yang jurnal harian di sini itu query ya Pak Me? Yang di sini tuh. Kalau itu dari tabel langsung Pak. Ini dari tabel. Dan itu nggak ada
nggak ada itu kan nggak ada, maksudnya nggak ada vendor, nggak ada customernya kan kalau di situ. Makanya itu lebih gampang. Di tabel ini ditambahin 1 kolom untuk vendor customer gitu. Iya, emang gitu Pak. Cuma memang susah karena ngelingin dari satu transaksi itu memang ada yang gampang, ada yang susah, tergantung ya. Kalau misalnya yang customer berarti ya, kalau invoice misalnya, kita bisa langsung ambil dari customer atau vendornya. Tapi kalau di produksi ya dari yang saya bilang, jurnal STF misalnya, itu berarti kan kita harus identitasnya identitas customer ya. Relasi nomor jurnal ini di subledger customer vendor nggak ada toh relasinya? Nggak ada. Itu relasi jurnal ini misalkan ke vendor. enggak. Itu yang bikin relasi itu apa kuncinya? Jadi nggak, kalau yang ledger sama subledger kan memang terpisah Pak. Jadi nggak ada relasi. Iya, terpisah itu, tapi nek buat nyekreen gitu ini nyambung ke nomor VIN ini gitu. Misalkan laporan ini buku utang. Itu bukan dari jurnal, Pak. Ya, tapi kan ada nomor VIN-nya, maksudku gitu, Iya, benar. Nah, ini kan ID transaksinya kan ada ini. Iya, gitu betul. Yang ngelingin jadi ketika VIN itu di-approve, itu akan insert kedua tabel, Pak. Tabel jurnal sama tabel subledger-nya. Tabel invoice, kayak gitu. Jadi kayak purchase invoice, dia punya tabel purchase invoice dan journal invoice. Ketika bikin sales invoice, dia punya tabel sales invoice dan jurnal. Kemudian nah ini yang kuncinya di nomor transaksi ini ya? Iya, punya di nomor. Nah yang ngambil dari sini kan bisa toh Pak Mi? Untuk ngelinginnya ke tabel yang jurnal tadi. Agak panjang. Kalau invoice doang kan gampang Pak. Invoice ya, misalnya yang purchase invoice bisa dapat tuh vendornya langsung kan. Tapi kalau transaksi lain yang jurnal yang agak-agak ribet kayak STF, kayak apa ya, jurnal-jurnal RR, SN, itu kita harus join dulu ke SO atau PO-nya, ke JO, baru ke SO atau PO, baru dapat vendornya, Pak. Kalau di tabel ini tadi, buku jurnal transaksi ini, tabel jurnal transaksi kan kata Pak Meme ada tabelnya sendiri kan, jurnal transaksi ini. Iya, tapi itu nggak ngeling ke vendor ataupun customer. Jadi kita harus ngelinginnya itu dari nomor jurnal, konekin ke apa customer namanya vendor. Ke itu dulu Pak, ke transaksinya dulu. Transaksi invoice kah, transaksi persediaan kah, atau transaksi produksi. Baru nanti dari produksi, misalnya dari produksi dapat nomornya, baru ditelusuri itu dari produksi STF nomor berapa, ditelusuri nomor JO berapa, JO dari nomor SO apa, baru dapat customernya apa gitu. Jadi memang terpisah Pak kalau yang di secara sistem ini. Nah, menurut Pak Meme biar identitasnya bisa masuk itu gimana ya? Ya tetap harus, kalau mau tetap di apa namanya itu tetap mau keisi Pak, selain customer sama vendor, transaksi. Contohnya kayak purchase invoice atau sales invoice kan itu lebih gampang ya Pak kalau misalnya menambahin identitas. Tapi kalau yang lainnya mau ditambahin sebetulnya bisa aja, tapi mungkin waktunya nggak sebentar kalau misalnya dibandingkan dengan kita cuma konversi jurnal doang gitu ke Adimis. Lebih ke waktu aja Pak, lebih lama. Karena kita perlu waktu buat perlu waktu doang kan, main hour-nya nambah gitu kan. Betul. Ya wes yang penting situ, Pak. Biar nggak, maksud tuh aku yo ikut pengen belajar alurnya Sunfish biar nanti nek ngasem-ngasem udah ketemu ya, caranya Pak. gitu. Nanti Pak Doni bisa optimize sendiri kan. Ya maksudku. Tapi yang sekarang memang begitu keadaannya Pak. Nanti kalaupun misalnya minta cek transbookman kayak gitu pastinya, tabel-tabelnya itu terpisah antara masing-masing transaksi dengan jurnal. Jadi kalau jurnal itu gabungan semua jurnal, tapi kalau subledger dia ngambil dari tabel-tabel transaksi masing-masing gitu. Purchase invoice punya tabel sendiri, tapi jurnalnya gabung. Sales invoice punya tabel sendiri, tapi jurnalnya gabung di satu tabel itu. Nah, bikin query dulu, kalau dibalik, bikin query dulu, query-nya jurnal ini, terus kanannya ditambah nomor apa? Nomor identitasnya gitu. Iya, memang seperti itu. Caranya bikin query dulu kan? Iya.
Yang pertama bikin query jurnalnya dulu, baru nanti kita bikin query-query buat menelusuri identitasnya gitu. Baru nanti kalau udah dapat, yang susah sih ini identitas gitu. Jadi kalau udah dapat baru kita injek ke sana gitu. Maksudku aku pengen tabel khusus yang itu tadi itu buat pengembangan ke depannya nek Adimis berkembang lagi itu nanti ngirimnya ke sana itu digabung di tabel itu semua gitu loh. Maksudku itu gitu Pak Mei. Ini kan baru pengembangan pertama kan. Kan nggak menutup kemungkinan 5 tahun lagi Adimis berkembang lagi. Lah tabelnya yang digunakan untuk masuk Adimis semua di drop di situ semua. Maksudku seperti itu. Yang sudah dikirim dikasih tapi flag kalau bikin table lagi malah banyak customnya Pak, karena setiap table baru itu kan harus ada proses yang jalan Pak. Sedangkan jurnal ini ada di setiap transaksi. Yang tadi saya bilang buku besar, sales, finance, pembelian juga, kemudian produksi dan persediaan plus aset. Nah itu harus ditambahin. Jadi sebaiknya kita tetap pakai table yang sekarang. Yang ada paling dikonekin yang tadi harus bikin query tambahan buat cari link identitasnya gitu. Maksudku nambahin ke tabelnya itu pakai query aja biar nggak nyambung ke semua transaksi. Begitu query-nya sudah ditarik, query jurnal ini dari query itu diblekin ke database itu lagi, blek gitu terus. Nggak ketahuan perubahannya ya. Nimpa gitu loh, dari query ditimpa lagi, query ini timpa terus, tabel itu ditimpa atas setiap proses query, hasilnya itu adalah query yang terakhir itu. Terus ngidentifikasi yang pernah dilempar mana, yang ada perubahan mana, gitu aja. Kan nek Sunfish nggak mungkin perubahan kan, adanya kalau sudah di approve, adanya kan di reject kan, di void kan, nggak mungkin berubah kan. Nah itu bisa diminimalisir. Berarti kalau ada tapi kalau GJ reject, bisa Pak. Kalau GJ doang ya yang bisa ya. Nah, kalau GJ bisa. Karena kalau GJ tapi kan tergantung setting backdate-nya juga ya kalau GJ. Iya. Kalau misalnya backdate-nya boleh 3 hari, ketika Bapak misalnya input tanggal 4, ya nggak bisa backdate. Jadi query-nya ada 2. Satu query sebelum, ini screen query terupdate. Terus proses screen query. Ada pekerjaan coding yang membandingkan ada perubahan nggak? Kan GJ doang. Nah ada perubahan, dilempar ke Adimis. Perubahannya di flag. Ini ada tambahan baru, berarti ada flag-nya baru, kode 1 misalkan. Yang satu lempar semua ke Adimis atau perintah penomoran gitu maksudku, biar nggak ngelink ke semua transaksi, mainnya di query itu, terus main timpa. Iya, kalau yang jurnal itu perubahan bisa Pak di table jurnal itu sendiri, kasih flag-nya. Kayak flag misalnya udah diinjek ke Adimis atau belum, terus ada perubahan atau enggak, itu bisa di table jurnalnya. Yang saya bilang itu yang susah memang itu sih identitas aja sih Pak yang susah. Kalau flag-nya itu bisa di table yang jurnal, nanti kita bisa tambahin, digabung situ. Berarti masalahnya cuma gabungin antara tabel jurnal dengan tambahan identitas itu doang ya, masalahnya itu doang ya. Itu sih. Yes, Pak Meme punya solusinya lah, pokoknya nanti dihitung sendirilah ya. Sambil mikirkan ke depan, ini ada tambahan lagi dilempar ke Adimis itu biar tahu strukturnya. Oh ini tinggal nambahin ini gitu. Kalau bawaan API yang lama terkait jurnal ini bawaan VUB nggak ada Pak Me, API-nya yang sudah tersedia. Biar nggak terlalu kalau banyak. Di VUB kan nggak ada aplikasi lain Pak, jadi nggak ada bridging terkait jurnal. Tapi kalau yang WBP dulu pernah ada, tapi nggak ada identitasnya, jadi kita gampang. Di API-nya sini sudah ada yang WBP itu. Kalau yang WBP bisa screen API-nya Pak Mimi. Tak tutup ya. Apanya? Sharing screen-ku gantian Pak Mimi ya. Pengen lihat API-nya yang ada gitu biar nggak mubadir, maksudnya sudah ada API-nya kok Saya nanti coba Pak lihat Mimi dulu, kan. Pak. Tapi kalau misalnya yang pakai yang punya WBP, bukan kita yang injek, tapi kita cuma nyediain doang datanya. Pihak Adimis yang nanti injek sendiri gitu. Narik kan? Narik kalau yang itu. Ya ini kemarin aku ngobrol sama Pak Agus Sudiat, katanya juga gini.
Kalau itu lebih gampang, Pak. Jadi dia mau narik karena mungkin kan dia takut yang diinjek jangan-jangan salah, mungkin kan gitu ya. Wes pokoknya siapin itu aja, nanti tak tarik, Pak. Oh, dia ini ya wes lah, aku malah enak kan gitu. Itu dia. Ini bikin aja sesuai yang tadi Om, itu udah cukup. Nanti kita tarik proses administrasinya harus sama dengan APB gitu aja. Dia yang narik kan berarti. Iya. Kemarin aku minta cloningannya Adimis buat nyoba-nyoba. Wes tak tarik nanti gitu. Tabelnya sederhana, cuman gini doang Pak. No. Project ini call center ya, mata uang jelas, identitas ini yang tadi tak bilang itu. Terus tanggal udah jelas, keterangan deskripsi udah jelas, jumlah nominal jelas, perkiraan akun kan jelas ya kan, status debit kredit jelas, nomor nota nanti kita yang create sesuai aturan di Adimi sebelum disiapin di tabelnya itu gitu. Tahun inilah terkait nomor nota ini nanti ngobrol lagi sih. Nomor nota ini, nah ini udah jelas ya Pak Meme ya. Bisa CC semua kan. Itu CC-nya APB kan? Kode CC itu kode project ini loh. Iya, cost center berarti ya. Cost center ya. Kalau buku di pusat, di kantor pusat, lokasi kantor pusat kita cost center kantor pusat kodenya 0000. Yang lain ada nomornya 2020 berapa ini gitu. Unitnya 1317 ini APB-nya. Tapi kita kan formatnya nggak kayak gitu, Pak. Format cost center-nya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nanti di-convert, gitu. Dikonversi sendiri kita. Kalau yang dari nanti kita nyiapin udah bersih kayak gini. Jadi yang misalkan call center kantor pusat kan CC kantor pusat, CC underscore PST gitu kan. Di-convert, bikin tabel sendiri, bunyinya kode kantor pusat gini, di Adimis kodenya 000000, dilempar jadi 000 di sini gitu. Kayak nomor nota ini kan di kita kan panjang VIN berapa ya toh. Nanti harus di-convert sesuai aturan Adimis. Yang VIN ini jadi BX berapa, berapa gitu doang. Ada pekerjaan tambahan emang ini. Tapi kan sudah jelas unsur-unsurnya yang pembentuknya ini di Sanvis sudah ketemu gitu loh. Maksudnya yang belum ketemu kan identitas doang tadi, agak susah kan. Saya sambil cek yang WBP ya Pak ya. Iya boleh Mami. Ya. Ayo cepat pergi. Let me through the sky with a white fire.
Ibu benar sekali. Ibu, duit dapat. Ketemu Pak Me? Ada sih Pak, tapi nggak jalan. Nggak jalan. Karena kalau yang WBP itu dia punya format sendiri Pak. Mereka kan ada namanya itu aplikasinya apa namanya itu WSKT. WSKT apa namanya ini? WHB Pak. Nama aplikasi kayak semacam Adimis. Jadi kayak aplikasi induknya. Nah, dari Sunfish itu munculin data ke mereka. Maksudnya mereka yang akses sendiri gitu. Dan mereka punya format sendiri. Jadi beda sih Pak. Iya. Kalau saya akses ini malah nggak itu, nggak bisa. Nyambung ke database-nya Adi Beton ya. Benar. Ini ya nyoba API-nya ini yang sudah ada ini loh. Akun alias nih apa nih? Request status. Sama ini loh Pak Me, aku tuh akun yang ini ditambahin pilihan kalau dia Adimis nih apa gitu aja bisa ya Pak Me? Jadi gimana Pak? Jadi kalau misalkan kas besar kantor pusat ini Di oke aja Pak. ya. Pindah lokasi ya? Ya. Misalkan ini kas besar kantor pusat ini kalau dia Adimis jadi akun apa gitu loh. Jadi semua jurnal otomatis wis di kanannya itu ada akun Adimis ini akun IRP 111.01.001 ini akun IRP kan. Nanti di field sampingnya ada akun Adimis, ini pilihannya jadi apa? Di sana jadi 1111 gitu. Maksudku gitu. Bisa Pak, di custom bisa. Ya, di custom gitu aja ya. Jadi nanti ada perubahan. Jadi akun ada akun Adimisnya, cost center juga ada cost center Adimisnya gitu ya. Gitu jadi, aja ya. Tinggal diisi nanti, nggak usah kita mapping lagi gitu. Mappingnya bukan di codingan tapi di settingnya ini ya. Tapi yang pasti harus benar inputnya, kalau salah nanti
Yang penting ya itu sih Pak, itu human error kalau misalnya salah input gitu. Iya, ketikan aja ya, nggak usah ada pilihan opsi. Iya, Munculin ketikan. akunnya di Adimis apa, nggak usah ya, diketik aja ya. Ya, semuanya gitu ya. Kayak call center itu di Adimis, ngetik kodenya apa gitu ya. Kayak yang ini, CC pusat, nanti ini diklik ini, CC kantor pusat. Nah, bawahnya sini call center kantor pusat dinamain apa gitu ya. Diketik sendiri gitu ya, di bawahnya sini. Iya, jadi nanti ada apa ya? Berarti kan ini semacam konsolidasi apa ya? Jadi ada akun atau kode konsolidasi gitu. Di call center ada kodenya, di masing-masing akun juga ada kodenya gitu. Repotnya di depan, ya kan? Kalau Nyetingin di semua pertama dulu kan. kali kita tinggal keluarin aja pas semua akun, nanti Bapak input di Excel, kita bantu updatein gitu. Oh gitu ya. Oh ya Tapi wes. kedepannya ya harus input manual. Ya kalau ada penambahan akun kan, penambahan Nah. akun harus dia ngisi itu juga, wajib diisi. Iya, betul. Nah gitu aja ya. Ya untuk ya wes gitu. Nanti sekalian itu ya Pak Mi ya. Dan ini kan di Adimis kas besar kantor pusat sampai kas besar Yogyakarta ini di Adimis cuma satu akun kan bisa nanti tetap. Jadi satunya 5 kali semua ini kan bisa juga kan? Nggak masalah kan? Wong tujuannya buat ngelempar ke Adimisnya sono. Harusnya sih nggak masalah ya. Nggak masalah, cuman call center-nya kan nanti lain sendiri. Emang gitu. Kan di Adimis main ledger doang, nggak ada sub ledger ya kan? Dia cuman ngakumulasi jumlah akun satu ini berapa, cuman gitu doang mainnya. Nggak sampai sub ledger. Berarti yang satu-satu itu kas doang, Pak? Kas besar doang gitu ya? Kas besar doang, jadi segini banyak ini. Oh. Yang jadi nggak ketahuan nanti dong kas besar lokasi mana, saldonya berapa? Kan nanti masuk ke kode proyek sendiri. Kode proyek yang tadi, kalau di kita call center, sana kode proyek. Dia postingnya ke kode proyeknya dia sendiri. Misalkan ada kas besar Sadang, Mojokerto gitu. Dia ruangannya ada sendiri untuk yang Mojokerto sendiri, Sadang sendiri. Misalkan di filter juga, filternya yang main kan kode proyeknya itu, ya kan? Iya. Itu. Bisa kan Pak Me ya? Gampang ini. Bridging-nya sih kalau dilihat lumayan Pak, maksudnya agak gampang. Yang susah itu yang tadi, yang apa? Identitas sih. Identitas ya, PR-nya Pak Meme itu. Tapi yang ini kan semua screen-nya semua yang mau dilempar ke Adimis dari settingan ini di Adimis, settingnya akun ini yang dilempar yang akun Adimis itu ya nanti. Iya. Bisa kan? Bisa. Iya. Ya wes itu coba dibikinkan change request-nya Pak Me ya. Jadinya pakai kita yang inject atau pakai cara yang tadi Bapak bilang? Kita sediain datanya. Sediain datanya Pak Me. Kalau lihat WA-nya itu dia yang akan narik. Nah, kalau sediain datanya, berarti kita nggak tahu tuh yang pernah di inject ke apa yang namanya itu ke Adimis itu yang mana? Kan kita cuma nyadain data Pak. Ya. Jadi sistem yang Adimis harus tahu mana yang udah diinjek, mana yang belum. Terus mana yang ada ubah atau enggak gitu. Kita siapin yang ada yang baru, terus yang ada perubahan, yang mau ditarik itu gitu aja. Berarti nah itu sudah kosong, berarti sudah ditarik gitu aja Pak Me. Ditarik semua juga nggak masalah kan? Dia kan nimpa replace di sono. Oh ya nggak apa-apa, cuma semakin banyak jurnal, ini kan ribuan Pak, maksudnya berat kalau ya, langsung nimpa aja, proses performance servernya bisa nggak gitu, karena kita pun kalau injek kayak ditimpa gitu nggak gampang sih Pak, maksudnya memang bisa nimpa, tapi prosesnya mungkin lama gitu. Kalau misalnya data makin banyak ya, nanti servernya juga pengaruh sih Pak performance-nya gitu. Kalau dari saya sih. Apa gini ya Pak Mim ya? Ada pengecekan nggak? Data ini sudah diambil belum? Misalkan kalau sudah ditarik kosong ini datanya gitu. Nah, aplikasi Adimisnya harus ngasih ke kita, ngasih flag tadi Pak, kayak inject.
kan kita cuma nyediain data. Ketika datanya udah di-input, mana yang berhasil diinjek, maksudnya ada injek ulang ke database kita gitu. Karena kita juga nggak tahu kan Sunfish mana yang udah yang udah diinjek di Adimis yang mana, kecuali ada respon dari Adimisnya. Oh, jurnal 01 udah diinjek, jurnal 02 udah diinjek. Nah, cara komunikasinya pakai API lagi. Jadi ada 2 API. API pertama buat nyediain data, API yang kedua buat terima injekan dari Adimis flag tadi. Udah diinjek Flagnya atau itu belum. ya. Ya nanti tak suruh nge-flag aja ya, yang sudah diinjek tak suruh nge-flag ya. Kan bukan cut kan? Istilah kata bahasa bodoh-bodohnya nek saya kan nggak tahu arti. Istilahnya cut, copy atau replace kan? Itu cuma Dia nandain nariknya doang, itu cut atau copy atau gimana? Nek copy disuruh ngasih flag gitu aja ya. Iya. Modelnya gitu ya maksudnya. Jadi kalau di Excel ya kayak diwarnain aja, Pak. Ini udah diinjek misalnya, berarti di warna kuning misalnya gitu. Datanya gitu tetap ya. ada. Ya nanti tak bilang aja ya. Jadi database-nya ngumpul ya nanti. Nek menurut Pak Meme yang paling cepat untuk narik itu dia ngopi atau replace atau cut? Sebetulnya gini Pak, ketika pertama kali injek, berarti kan belum ada jurnal sama sekali ya di Adimis ya, jurnal Sunfish. Nah, ketika kita sediain data, pasti akan diinjek semua tuh ke Adimis kan. Tapi dia ngasih tanda juga tuh, tanda 1 misalnya. 1 itu artinya dia udah diinjek semua. Ketika ada jurnal baru, misalnya Mbak Juju bikin jurnal GEJ, dia masih 0 Pak flag-nya. Jadi nanti yang muncul di Adimis cuma jurnal Mbak Juju doang. Karena jurnal-jurnal sebelumnya kan udah diinjek, ada flag 1. Jadi yang udah diinjek flag-nya 1, kalau yang belum diinjek flag-nya 0. Nah, ketika tarik dari API kita cuma munculin yang belum diinjek aja. Atau mau munculin semua ya boleh aja, tapi ada flag-nya gitu. Ini ada 1 berarti udah diinjek, 0 berarti belum diinjek. Tapi dari Adimisnya harus ngecek berarti kan, mana yang belum diinjek, mana yang udah diinjeknya, prosesnya di Adimis gitu Pak. Kalau mau ditampilin semua bisa juga kita. Bebas sih Pak. Dia narik itu maksudku, aku nggak tahu sistem IT, aku sambil belajar ya Pak Mia. Narik itu dia proses looping juga toh. Nah itu diserahkan ke Adimis Pak. Kita cuma nyediain data kayak gini. Kalau injeknya itu prosesnya ada di Adimis. Apakah di looping? Harusnya di looping ya, karena kan datanya banyak. Ada loopingnya, ada injeknya. Jadi looping pertama injek, looping kedua injek, ketiga dan seterusnya injek. Iya gitu. Apa langsung kayak model upload buku harian yang di Sunfish ini kan ada. Nah aku punya Excel, terus diupload langsung, upload GJ itu loh, pakai template. Apa model gitu? Maksudku gitu. Oh model Excel maksud Pak? Ya nggak tahu, makanya yang tahu teknis kan bukan. Pak Kalau Meme. kita itu kayak gini Pak, Bapak coba ke API aja deh, ke pengaturan. Ini. Pengaturan Pak. Nah ya, misalnya get data CC deh yang gampang. CT. CC, nomor 11. Ini. Iya, itu copy Pak. Diklik aja linknya. Ini ya. Terus? Diklik linknya. Ya. Ini ya. Iya, tapi Bapak kalau misalnya mau lebih bagus tampilannya di itu Pak, di Mozilla. Kalau di Chrome itu nggak wraptek ya. Mozilla Pak. Nah, soalnya ini bahasa programming. Kita nyediain ini bukan kayak Excel kayak gitu. Jadi aku sambil belajar Pak Mi ya, nggak apa-apa ya. Ini yang dipakai Mas Lukman juga ketika bridging yang itu Pak, yang di batching plan. Batching plan. Jadi Mas Lukman bacanya tuh ini JSON. Ini nama bahasanya JSON ya, tampilannya. Jadi dia ada tanda kurung kurawal dan sebagainya sebagai pemisah gitu. Yang transaksi Pak. Transaksi ya. Ini ya. Sorry. Bukan. Tadi. Bukan itu. Apa namanya tadi ya? Referensi.
API referen. Atau copy aja Pak, itu copy aja linknya. Ya, ini udah ketemu API referen, referensi API. Ini loh. Nah, itu. Nomor 11. Nih. Diklik aja linknya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini dia, kalau tadi kan kalau sebetulnya kita ada data mentah tuh. Bapak bisa klik data mentah. Ya. Itu yang kayak, ya diklik. Itu kayak yang tadi di Chrome. Google Chrome tadi ya. Oh, ini ya. Jadi bentuknya ada kurung kurawal, kutip 2, titik 2, dan sebagainya. Ini yang nanti harus diolah oleh tim Adimis menjadi table sendiri. Baru diinjek ke sistem Adimis. Nah, yang JSON itu yang lebih simpel, maksudnya kalau digambarkan jadinya seperti itu. Seperti Pak. ini gitu ya. Jadi call center pusat, call center name-nya kantor pusat, call center ID-nya 3 gitu. Isinya di mana Pak Mi? Nggak ada ya ini? Kalau yang ini cuma nampilin data doang Pak. Nampilin data aja ya. Nah, kalau isinya yang mau diambil itu lihatnya di mana? Ya ini Pak. Jadi call center code itu semacam kayak kolom. Call center name itu adalah kantor pusat. Jadi kalau ditabelkan, coba Bapak buka Excel. Ya. Ini tadi di atas ini tempatnya. Ya, coba Bapak buat baru deh. Good, ya. Berarti tadi apa aja isinya? Call center code. Nah, itu. Call center code itu di judul, Pak. Judul field satu dulu ya? Aja. Satu dulu aja. Nah, itu. Copy ke 1A. Nih, terus ya. call center name ke 1B. Oh, iya, iya, iya. Yang terakhir di 1C. Nah, ya, sekarang ya. isi data yang bawah, Pak. Jadi semua datanya itu kayak, ya kalau di Excelin kayak gini gitu. Jadi mereka yang harus olah dari bahasa JSON ke Excel gitu. Maksudnya ke bentuk kayak table lah. Nah, itu call center code misalnya CC pusat, berarti di bawahnya call center code. Terus kantor pusat berarti call center name-nya kan, kayak gitu. Ya. Ini ID. ID di ID. Terus data yang kedua misalnya Sadang, berarti call center code-nya CC Sadang. Ini call ya. center name-nya Sadang, call center ID-nya sekian gitu. Jurnal pun demikian berarti ya? Iya benar, jurnal pun kayak gini. Jadi ada kolomnya, semacam kolom kayak gini, terus ada datanya. Jadi nanti dari JSON ini harus dikonvert ke bentuk kayak semacam table temporary buat langsung diinjek ke Adimis. Tapi kalau itu bukan tugas kita, Pak. Kan kita cuma nyediain data doang. Kalau mau dibuat kayak gitu ya, kalau mau dibuat nyediain data ya kita cuma munculin kayak gini gitu. Nah, ini misalkan RR itu mana? Ini ya? Yang get data, Pak. Yang get data. Kalau set data itu buat injeknya. Kok PO number? RR mana? RR. RR apa ya? Yang bridging RR jembatan timbang dulu. Yang JT Pak, benar itu. Get data JT jembatan timbang. Ini ya. Oh, cuma ini aja ya. Dari PO. Cuman ini doang. Satu doang. Enggak, itu karena dia harus parsing nomor PO, Pak. Itu kan ada PO number tuh. Ya. Coba Bapak buka lagi yang tadi. Jangan yang ini, Pak. Itu set data juga. Itu buat injek. Tapi datanya data dummy sih, nggak akan masuk juga. Iya. Ini yang atas ya? Yang link ini ya? Oh, yang bawah, Pak. Yang bawah ya? Loh, kok data JT doang? Iya, kenapa kosong? Karena ketika kita di jembatan timbang, itu kan nggak munculin semua PO, Pak. Maksudnya nggak munculin semua transaksi. Jadi itu ada filter PO-nya. Jadi kalau PO-nya nggak ada, ya nggak akan muncul. Coba Bapak PO-nya hapus. Yang di kelas, Pak. Ya. Dihapus aja tuh yang di URL. Bukan di kelas.
di URL, Pak. Bukan. Ya. Ini yang bawah ya. Nah, klik yang bawah. Yang bawah. Terus? Nah, kan datanya nggak ada kan? Nah, itu tuh dari dan ke PO itu dihapus. Ini ya. Nah, nggak iso. Tapi bakalan muncul semua data. Nggak bisa dihapus. Oh, nggak bisa dihapus? Nggak bisa. Copy aja, Pak. Copy aja tuh. Get data JT ke... Soalnya itu dikunci tuh. Ada kunci. Ini buka sendiri ya? Sini ya? Iya. Tapi jangan pakai ini yang dan PO ini ya. Mulai sini ya dihapus ya. Datanya nggak muncul karena PO number-nya mungkin itu data dummy yang lama. Ini sama no? Bentar, dia banyak Pak tuh. Mana? Itunya diklik tuh tanda segitiganya. Ini. Nah, diklik lagi. Oh, ini ya. Oh, nah, ini ya. Gitu. Jadi kenapa tadi nggak muncul kalau kita param PO, ya kemungkinan PO-nya udah itu data udah dummy, difilter itu tadi ya. Itu fungsinya untuk ketika misalnya orang petugas basic plan-nya mau ngecek PO ini ada atau enggak. Nah, dia pakai parameter tadi gitu. Munculnya perintah yang atas link ini atas klik-kliknya di jembatan timbang ya, Pak Mia? Iya, itu Mas Lukman yang ngatur. Ya. Cuma kalau kita munculin semua ya ini Pak, muncul datanya banyak. Ya. Kalau datanya banyak ini kan nggak mungkin di aplikasi Mas Lukman pasti nanti nggak kuat kan. Makanya kemarin dikasih filter langsung. Mau PO-nya nomor berapa, ada atau enggak gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah muncul. Oh, tergantung gitu. Kita nyiapinya mau dimunculin berapa aja gitu ya. Ya wis, ya kayak gini Pak Mi. Gimana? Aku pusing nih. Berarti ada 2 API kan Pak? Kita nyedain data kayak jurnal. Satunya lagi buat nginjek dari Adimis ke kita jurnal mana yang sudah diinput ya, yang udah diinjek gitu. Intinya aku pengen database tersendiri itu tadi loh Pak Mi. Jadi yang sudah dikirim ke Adimis, yang sudah pernah dikirim itu tersimpan di tabel khusus ya. Kan kalau tabel khusus enggak Pak. Kita ya ini aja, API ini aja sebagai buktinya. Bisa ya? Oh ya wes terserah, pokoknya ada itu. Nanti nek dia minta lagi, pokoknya bisa deteksi. Maksudku aku nggak pengen ngerepotin orang IT AD karya macam-macam. Wes tak siap nek kamu pernah narik ini, ya tolong kamu repot ngasih flag. Nek enggak misalkan dia nggak mau ngasih flag, kita bisa deteksi dari mana. Misalkan ini sudah diambil kemarin, gimana gitu. Misalkan gitu, Pak Me. Bisa ya. Misalkan kita ngeflag sendiri, misalkan ini udah pernah ditarik, ada sistem yang masuk, kita ngeflagin sendiri, sukses enggaknya gitu. Bisa ya Pak Mi ya sekalian. Biar nggak ngerepotin sono maksudnya. Yang penting itu kalau sukses bukan di kita Pak. Kalau untuk yang tampilin data ini, yang injek ke mereka itu bukan kita yang nentuin. Kan proses mereka yang injek. Jadi kalau berhasil berarti baru nginjek ke kita sukses. Tapi kalau misalnya injeknya gagal berarti kita terima gagal gitu. Kan yang injek mereka Pak, bukan kita. Kita cuma nyediain data gitu. Beda kalau misalnya kita yang injek ke mereka. Kalau injek ke mereka ke database-nya kita langsung baru kita bisa ngasih ngasih log gitu ya. Oh ini gagal diinjek, yang ini gagal, ini berhasil gitu. Itu bisa di sistem Sunfish. Tapi kalau ini kan kalau kita sediain data, mereka yang injek kita nggak tahu dia berhasil atau enggak Pak. Gitu ya. Ya nanti ke depan ada pengembangan development khusus kayak rekonsiliasi antara Adimis dengan jurnal Adimis dengan jurnal IRP gitu aja ya. Kita bisa detek masuk ke Adimis, yang sudah masuk sana berapa, kita rekon sendiri by system gitu aja ya. Maksudnya rekon sendiri by system? Nanti kan di deskripsi sebelum ditarik kita siapin di setiap deskripsi atau ada kolom khusus di mana di deskripsinya itu ada satu kolom yang menunjukkan nomor dokumen kita. Nomor dokumen kita, nomor VIN berapa. Di sana jadi PB002 misalkan. Jadi ada satu deteksi itu. Di Adimis sudah jadi nota PB002, di kita VIN 001 misalkan gitu. Ya, nanti aku ke depan mau minta bisa masuk ke tabel. Di Adimis itu sebenarnya kan bisa
ini report buku harian ini Pak Mei. Entah nanti deteksinya mau manual download buku harian via Excel sendiri, nanti ke belakang kita pikirkan ini. Nah, BK001 ini kan khusus di Persada Beton ini kan bisa di Excelin Mbak Meme ini. Nanti kita rekon sendiri aja by system, tapi nggak tahu mudah-mudahan aku bisa sementara kan masih manual download, terus nanti diupload ke programnya Sunfish, ngerekon sendiri data yang udah masuk mana aja, gitu kan bisa kan? Berarti notanya itu nanti masuk ke nomor nota ya Pak? Nota ini di Adimis nomor notanya jadi 5 digit ini. Ya nah, itu otomatis ya? Nanti kita yang nyiapin sekarang. Jadi sebelum dilempar itu kita sudah nyiapin, nanti di Adimis jadi BK001 gitu kita yang nyiapin. Itu inputnya di mana ya? Nah, kita pakai codingan nanti sebelum dilempar. Makanya aku pengen database khusus. Jadi misalkan BK ini bank, K ini urutan bulan kalau di Adimis itu. Kalau Januari, jadi penomoran di Adimis itu Januari itu ada 2 kode. AB 1 sampai tanggal 15 kodenya A, 16 sampai akhir bulan 30 atau 31 kodenya B. Ya, yang depan ini B nota bank. Jadi misalkan nota tanggal 5 Januari gitu nota bank bunyinya BA 001. Itu manual Pak inputnya. Kalau di Adimis otomatis, tapi yang di ERP nanti kita pakai bahasa sendiri. Kita nyiapin. Kalau gitu itu aja Pak. Nanti di form jurnal kita tambahin nomor nota, jadi di-update dari situ aja. Kayak tadi kan pas center satu-satu nomor nota, kelamaan loh. Kita harus create sendiri. Yaitu agak susahnya di situ. Create-nya itu maksudnya pakai logika itu tadi. If mon rank date 1 sampai 15, if Januari, ada tabel lagi, naik Januari 1 sampai 15, tabelnya A, Januari 16 sampai 31 sama dengan B, Februari 1 sampai 15, C, Februari 16 sampai 28, D, Maret 1 sampai 15, E, Maret 16 sampai 31, F, gitu ada tabelnya. Nanti ngambil dari logika itu. Lah terus jenis-jenis modul di Adimis, kalau bank kodenya B, bank keluar entah bank keluar, bank masuk, BDV atau BRV, kodenya depannya pasti B. Nek jurnal utang piutang yang sudah ada kwitansinya kodenya P, pembelian P. Jadi kita grouping lagi. Nek pembelian di Adimis itu kan utang-utang 21142, 21143. Nah itu bersumber dari kita kan dari invoice itu sebenarnya cuma itu doang gitu. Berarti yang kode VIN jadinya kode P nanti gitu. Nah yang RR kode M memorial karena belum ada kwitansinya, ya kan? Nanti di Adimis yang kode jenis STF, RR. Nah nanti kita grouping lagi. Di Adimis cuma ada B, P, M, K, bank, memorial, pembelian, kas. Udah itu doang, cuma 4. Sedangkan di ERP kan banyak ada VIN, RR, void apa, terus VSTF, STF. Lah nanti di grouping lagi. Ada tugasnya sistem nanti yang itu. Itu nomor notanya berarti di-generate dari Sunfish? Dari Sunfish. Oh, alah. Coba lihat Excel yang tadi lagi, Pak. Yang mana? Yang contohnya yang dikirim. Tadi apa ya? Yang di Adimis ya? Ya ini deh, sama aja deh. Berarti nomor nota itu, Pak? Iya, nomor nota. Kita generate dari ini. Tapi logikanya di Adimis cuman gitu. Dia yang duluan ya BA01. Itu kan sistem informasi akuntansi untuk pengecekan. Nek dia mau backdate, sudah di tanggal 31, mau input tanggal 1, ya risikonya kan tetap BA nomor 99 terakhir. Padahal dia di tanggal 1. Nah itu ketahuan kalau dia backdate. Kan itu tata cara sistem informasi akuntansi kan. Nomor urut tercetak itu kan fungsinya itu kan. Nah kita generate kenapa sendiri. Kenapa nggak pakai nomor jurnal Sunfish aja Pak masuk ke nota itu? Nanti bingung orang adikarya ngelihatnya. Groupingnya terlalu banyak. Tapi kalau misalnya tadi mau konsolidasi, kan nggak ada tabel di mereka yang kita bisa input nomor kita, Pak. Ntar gimana? Misalnya di Adimis sudah bentuk ini, makanya di deskripsi nanti sebelum dilempar ada di
baris pertama misalkan sebelum terima ini dibuka kurung nomor notanya dari Sunfish yang asli. Nek mau rekon ini nomor nota berapa? Kolom baru, Pak. Nggak usah kolom. Kalau pokoknya di awal deskripsi pokoknya. Lah di Adimi soalnya yang disediakan kolom cuman ini, nek mau nambah kolom baru ya nggak kelihatan nanti di mana. Mending dimunculin di deskripsi sekalian. Sebelum terima ini ada dibukain kurung. Pokoknya di setiap awal deskripsi langsung injek nomor nota di Sunfish apa. Misalkan KP 001 strip fin 123 456 789. Ini tapi kalau menurut saya, Pak, kan mereka yang injek, berarti kan mereka yang bisa akses database. Untuk tabel ini harusnya mereka bisa tambah kolom baru, misalnya ngomong transaksi Sunfish nama kolomnya. Berarti dia bisa injek langsung tuh yang dari kita ke entah itu mau diuraian juga kita sediakan, tapi secara kolom juga sebaiknya dipisahin. Nanti supaya gampang Bapak kalau pencarian secara sistem atau kedepannya ada pengembangan, kalau udah beda kolom itu lebih gampang Pak untuk join atau query-nya. Harusnya, aku pengennya gitu. Orang adikarya itu nggak mau repot kok. Itu kalau nggak mau repot masalahnya. nanti kalau kita sediain API yang nyediain doang, misalnya nyediain data, mereka repot kan sama aja Pak. Maksudnya dengan kita menyediakan data, mereka harus ada effort untuk nge-convert tadi yang iya, tapi sudah di database-nya sana dia mau nambahin field itu kayaknya berat banget loh. Padahal pekerjaan mudah, aslinya nggak mau mikir. Maksudnya ya wes kita yang ngalah gitu. Adi Beton yang ngalah, wes tak siapin nomor nota, tak buatin nomor nota di Adimi sini. Lah kontrolnya itu ada di kita. Sebelum injak makanya aku minta database khusus itu tadi. Nomor VIN ini, VIN 123456778 sini, di Adikarya di Adimis itu jurnalnya nomor ini loh, BA001. Itu doang, tujuanku cuman itu. Nah itu effortnya di kita aja. Nggak usah ngerepotin dia gitu loh. Nah dia mau ngelihat ya biar masuk ke ERP. Nggak mungkin dia mau ngelihat ke ERP kita. Dia pasti ngelihat unsurnya di sana itu cuma nomor nota di Adimis ini kok. Nggak ada unsur nomor nota ERP-nya Sunfish kok. Gitu Pak Mei. Halo? Halo? Pak Mei? Halo, Pak Mei? Masuk lagi coba Pak Mei.
Fa, matiin dulu, Fa. Ayah mau kerja dulu, Fa. Ayah mau kerja dulu, Le. Jangan main game dulu, Le. Kerja ini daripada suruh anak ikut, saya mending nilai kerja. Biar nggak dibilang gabut. Ya iya, daripada suruh anu tikus, saya milih ini tuh. Sore. Mampir wong liwat musola mampir celuk. Ya ngobrol biasa. Senengane mesti golek perkara mbok kan. Mau serius sih juga enggak serius. Masuk nyapa? Oh, sih usir. Ben ngomongnya aku umbluk loh. Diumbluki bangun ini tes wida. Tak ceritaan sebelum jadi 60 tuh. Jadi Pak. Kan perkembangan dunia Muhammad ini apa? Yes, omongan cici mawal. Apa? Yo. Koyo ngono bangun, iya. Pak itu kan tanya Pak Edi tak visunya habis. Tak tidur. Halo Pak Mei. Ini Rizda si anu. Iya tak videoku tak matiin biar enggak itu. Udah kelihatan Pak Mei? Udah. Nah ini loh, aku mau nyambungin itu kan kemarin dari ngobrol dengan Pak Heri toh. Adikarya itu sudah bikin dashboard semua. Kayak gini. Lah nggak mau ditinggal, Adimis itu wajib pakai dashboard ini direksi. Kan bingung kita udah pakai Sunbase ya toh. Akhirnya di bridging ya bisa aku jurnalnya aja di Adimis itu ngambil nggak dari subledger kok, dari jurnal doang, dari ledger doang kok, dari akun doang. Aku konfirmasi sama IT ya cukup itu jadi report sama iya jadi Pak, wes langsung. Makanya begitu jurnal udah di ekspor ke Adimis, udah beres. Dashboard ini jadi semua. Direksi udah bisa. Direksi dashboardnya kita nggak usah report dashboardnya pusing-pusing lagi. Ya tetap ada nanti dashboardnya. Tapi yang kewajiban dari Adikarya juga bisa dilihat gitu maksudku. Makanya jurnalnya wajib diinput di sini. Cukup dari jurnal aja dashboard ini udah jadi. Oke. Sebenarnya tampilan aja di kita kan juga ada toh di Sunbase revenue, EBITDA, net profit kan ada semua ya. Tinggal nambahin rasio-rasio aja. Ya. Nah ini unit kerja misalkan APB. Nah ini sudah APB sendiri. Ini dashboardnya ini. Kalau dari direktor view. Ini dashboardnya udah jadi. Tujuannya saya jurnal itu aku tadi cuman ini loh Pak Mi sebenarnya. Buat baca dashboard Pak. Oh, dashboardnya di Adimis tuh baca dari transaksinya jurnalnya di Adimis doang. Makanya jurnal wis masuk dashboard ya udah jadi. Laporan keuangan juga sudah bisa di screen di Adimis. Laporan neraca, laporan laba rugi yang versi Adimis langsung bisa semua. Jadi kayak kita nginput di ERP, dua sistem ERP jadi satu, langsung bisa dilihat semua gitu. Nanti. Iya, berarti mirip Waskita sih Pak. Iya. Dia ada aplikasi induknya. Dan nggak repot gitu loh kalau jurnal doang gitu. Kecuali sampai subledger-subledgernya kan itu yang bikin repot kalau di ERP itu, ya toh. Kalau cuma jurnal doang, kemarin aku dari jurnalnya Adimis coba tak upload di ERP ya jadi laporan keuangan kemarin.
di Sunfish bisa tak screen. Itu. Ini departemen view misalkan. Tujuannya cuma ini, makanya aku ngotot nih harus cepet. Ini direksi yang minta soalnya, Pak Heri kemarin. Nah ini dashboard, mereka pengen lihat dashboard ini via Adimis. Lah sekalian kan ya, Pak? Saat ini berarti input manual ya? Manual. Adimis itu masih manual ya kayak gini. Mau penerimaan kas, input manual gini. Nah nanti dengan adanya bridging ini Pak Me, aku yakin IRP jalan 100% mulus. Gitu. Ya karena nggak perlu jurnal manual di Adimis, jurnal di IRP langsung masuk Adimis, iya toh. Jadi bisa go live ditinggal di pabrik. Sekarang kan paralel, input Adimis iya, IRP iya. Akhirnya user kan jadi males yang dipakai Adimis. Wes yang diduluin Adimis, IRP ditinggal. Ya toh. Lah nek wes ada bridging ini, Adimis tinggalan, kamu input ERP otomatis Adimis pasti jadi kan, iya toh. Malah bisa cepet go live nanti. Feelingku itu sih. Iya kan? Nah, input kas masih manual nih. Satu, masukin, milih akun. Ini toh. Ini tambah data, ini milih akun. Harus terima dari ini identitas tadi vendornya, misalkan ini. Oke. Keterangan, DDD, nomor bukti, wes tambah data, save gitu. Wes jadi, ini penerimaan kas. Sudah gitu-gitu doang, masih manual. Ini toh. Utang, jurnal utang. Mana ya? Ini daftar invoice. Ini debitnya apa? Nanti save, ini muncul milih akun debit kredit. Cuman gitu doang Pak Me. Ini masih manual. Sedangkan di kita kan kayak gini kan sudah via RR, via input tagihan itu. Nah, RR-nya di Adimis ini, jurnal memorial ini, kayak GEJ, tambah data. Ini keterangan, begitu save, terus muncul di bawahnya ini, debit pilih apa, kredit pilih apa. Udah gitu doang. Halo Pak Me. Halo. Iya Pak. Oh, tak pikir aku ngomong sendiri. Ya wes gitu-gitu doang loh. Tujuannya cuma ini doang, masuk ke Vida ini tadi. Nah, ini. Oke, berarti tadi sepakatnya pakai API yang kita nyediain data aja Pak ya? Bukan kita Ya. injek ya? Ya, gitu Pak Me. Berarti ada dua API Pak. API yang buat nyedain data, get data, misalnya Sunfish misalnya. Terus ada set data injekannya, apakah berhasil atau enggak gitu. Jadi ada dua API Pak. Wes gitu aja ya, dua API gitu ya Pak Me ya. Yang satu buat nyedain data, yang satu lagi buat Adimis berhasil atau enggak injeknya gitu. Jadi terus kalau ada edit Pak Me gimana? Kalau ada edit, yang bisa diedit di Sunfish itu apa? GEJ doang ya? GEJ doang sih. Yang lain harus void kan? Iya. Ya wes, gimana GEJ itu terdeteksi kalau diedit, entah nominalnya, pokoknya perubahan titik aja satu karakter terdeteksi. Paling kalau misalnya 0 itu belum diinjek, 1 itu berhasil, 2 itu artinya edit kali ya. Boleh, tapi editnya ketahuan di mananya, deskripsinya, identitasnya, nominalnya, debit kreditnya. Harus jadi benar. ketika update itu akan ngupdate flag tadi. Jadi 2 misalnya. Jadi nanti ketika tim Adimis ngecek lagi ke data kita, oh ini ada yang nomor 2, berarti dia harus injek ulang gitu. Atau replace misalnya gitu. Wes pokoknya nek di Sunfish ada klik edit, diinjek aja, entah itu diedit langsung di save lagi ya, harus diinjek gitu aja ya. Iya. Entah dibenerin ditambahin spasi doang, wes pokoknya dia klik edit terus langsung di save ya, itu harus diinjek gitu aja ya. Iya. Oh ya wes. Tapi nek di adinya ada yang ngedit gimana Pak? Nah itu gua tahu Pak. Kalau itu kan
Kita minta Bukan kunci urusan admisnya kita. jangan sampai ada yang bisa nginput, cuman report view report semua aja ya. Tapi kita nggak bisa pastiin Pak. Maksudnya kalaupun nanti selisih ya harus direkon manual, ya kan? Ya habis itu Misalnya ke nih, belakang di belakang aja karena ya, kan yang susah sekarang transaksi deteksi masih itu. bisa diedit ya Pak, di Adimis kan? Heeh. Ya nanti nek wis jalan ya harus dikunci di Adimisnya. Semua bisa buka Adimis tapi khusus APB hanya view doang, nggak bisa transaksi ya. Iya, paling menunya dihilangin untuk yang insert atau add Dihilangi data. fungsinya untuk input insertnya dihilangin semua ya nanti ya. Iya. Ya wis itu belakang aja ya nanti. Nah terus ini masalahnya buat nyoba dulu Pak Mei. Adimis kan nggak mau bikin cloningan. Misalkan untuk nyoba itu kan kita ngelempar sendiri, tes gitu, bikin call center baru khusus buat nginjek-nginjek gitu, terus bisa dihapus semua gitu gimana ya? Untuk implementasinya ini loh. Lah kan aku mau implementasi Sunfish belum jalan di APB. Mau ninggal Adimis, repotnya di ERP repot 2 kali lipat nanti setelah ini. Kan harus migrasi dari nol, bukan dari nol, nyamain semua, terus meninggal Adimis kan. Butuh waktu kan. Lah buat nyoba ini udah masuk belum, biar bisa hapus, enggak gitu. Nanti sementara bikin program sementara ya, buat ngecek programnya itu ya, Pak Mei ya. Maksudnya buat testing? Buat testing Pak maksudnya? Ya, buat testing. Kalau testing nanti pakai aplikasi yang bridge dulu aja. Tapi Adimisnya itu nggak punya aplikasi bridging. Maunya langsung Adimis Nah, itu. kita mau ngetesnya gimana? Lah ya, Maksudnya kan kalau misalkan kita ngetes cuma satu nyediain jurnal, doang. bikin jurnal di bridging ya toh. Terus dikirim sono, yang dikirim cuman transaksi antara tanggal ini sampai tanggal ini di bulan Juni misalkan. Lah biar nggak numpuk sama transaksi aslinya, kita bikin call center khusus. Terus di Adimisnya kita sediain call center khusus juga gitu. Yang masuk yang call center khusus itu aja maksudku ya. Sebetulnya nanti kita bisa filter aja Pak. Maksudnya Bapak mau kalau mau testing maksudnya kita bisa apa? Satu dokumen doang buat testing gitu maksudnya. Ya wes Jadi satu kita dokumen bisa aja filter. terus nanti dilihat di Adimis udah masuk belum gitu aja ya. Ya, nah di Adimis ya bisa dihapus nggak Pak? Bisa di Adimis. Di Adimis bisa ya? Bisa. Asal Ya, nomornya kalau gitu kita bikin GAG aja. Nomornya bikin nomor yang khusus aja ya. Biar nggak bentrok. Misalkan sana kan udah sistem BA001, bikin lagi pasti BA002. Nanti kita khusus yang diinjek BX apa BA 999 mulai 999 gitu aja ya. Ya wes gampang nanti itu. Cuma yang itu sih Pak, yang susahnya itu ya itu nomornya, penentuannya itu gimana ya? Nanti kita yang nentuin. Bahasa logikanya dari saya, ya tadi itu bikin tabel khusus. Maksudnya kan harus di-coding juga Pak, di-coding di Sunfish juga kan? Ya ini sekalian ini tak bikinkan tabelnya ya. Oh jadi Bapak misalnya? Aku minta anu aja Pak Mei, daftar nomor transaksi, nomor dokumen di Sunfish apa aja, tak groupingnya. Ini masuk di banknya Adimis, masuk di memorialnya Adimis, ini masuk di pembeliannya Adimis gitu. Tak groupingnya. Aku minta jenis transaksi pernah di. Saya kirim deh Pak. Ya tapi aku nggak hafal bahasa Inggris, nggak tahu maksudnya aku. Enggak, aku saya pernah lihat. Excelnya. Excelnya ada, cuman nyari-nyari lagi mana ya? Saya juga lupa sih. Udah banyak itu kemarin tak cariin dah. Bentar Pak Mei ya. Kode transaksi. Ini ya? Iya betul itu Pak. Nah ini. Dan itu pun nggak dipakai semua kan? Nah yang jadi jurnal yang mana aja nih Pak Mei? Ini AAJ kan jadi kode jurnal kan? Iya. Nah itu loh masuknya yang jadi kode jurnal yang mana aja? Ini jadi kode jurnal. Tapi nek maintenance schedule ini kan nggak jadi jurnal, ya toh? Enggak. Nah itu loh maksudku itu. Yang jadi jurnal ini kodenya yang mana aja ini? Tak kirim ke Mak Meme lagi ya.
Iya, boleh. Oke. Yes. Mana ini nggak masuk. Sekalian ceng request-nya ya, Pak Me ya. Untuk hitungan Nah, ini, custom-nya itu ya. Terkait custom ini kan sebelumnya ada request juga terkait itu ya yang RAP. Jadi bisa pisahin aja. Kan ada bisa pilih BOM di RAP, ada copy RAP, terus edit history RAP itu kan memang belum masuk. Ya. Kemarin juga dari Mas Yudis ada rencananya mau ada tambahan tuh, ada report ya kalau nggak salah kemarin. Iya. Nah itu gimana Pak? Pisahin sendiri aja Pak Me. Yang ini pisahin sendiri. Biar nggak ganggu koordinasinya sama si Yudis. Nanti aku nanti bilang Yudis tapi biar tersendiri, biar misalkan ini mau jalan duluan gitu. Ya udah. Yang ini dulu. Ya, tapi kan ya sama aja toh aslinya. Nek mau gabungin ya nanti tinggal gabung kan. Maksudnya aku minta tersendiri dulu yang ini. Ya, biar eksekusinya biar bisa duluan maksudku. Oke, Pak. Iya. Ini lama bener mau kirim data. Filenya gede kali ya? Enggak, segini doang ini. Cuman satu worksheet. Itu sama nek kode ini. Kan nomor nota diadimis. Kita tambah ini ya, kode nota. Ini kode nota 1, kode nota 2. Nota 2. Ini digit nota. B bank. M. Nah ini kan A. Yus nanti deh. Nah A itu Januari tanggal 1. Pak, untuk data-data yang udah masuk ke Adimis, maksudnya yang Santis yang udah diinput di Adimis juga, itu kan udah punya kode nota tuh ya. Nah di Santis apakah harus diisi atau nanti berlaku untuk yang baru aja, jurnal-jurnal yang baru? Jurnal-jurnal yang baru aja. Berarti yang lama maksudnya nggak ngeling ya, nanti kalau dicari. Nggak ngeling, nggak usah dilingin. Yang ada kode notanya itu adalah yang jurnal-jurnal yang belum di input maksudnya. Yang sudah wis biarin. Nggak repot lagi, nggak jalan-jalan nanti. Yang baru aja. Ya, yang baru nanti mulai live itu baru itu mulainya. Yang testing ya. Tapi nanti harus serempak Pak, maksudnya jangan sampai misalnya cut off tanggal 1 misalnya. Tanggal 1 itu ya udah ketika tanggal 2 jangan input Adimis manual lagi gitu. Iya, nanti itu yang bilang ini mulai start nanti dari kita. Iya, ya. Dan itu per call center dulu kayaknya nanti Pak Mimi. Oh gitu. BA001 itu bisa di call center Sadang, bisa di pusat, sama-sama punya BA001. Ya, nanti ada call center, nanti tak bikinin tabel habis ini ya. Untuk ngeling relasi codingannya itu loh. Ya, ini masuk call center mana. Ya, seperti itu Pak nih. Sekarang grouping kode transaksi dulu ya. Nanti yang kode nota ini tak bikinkan tabelnya.
sama kode akun. Customnya sampai custom ke akun ya, Pak Mei ya, jangan lupa loh. Oh iya, berarti kan akunnya harus ada nomor admis, call center juga ada nomor admis ya, kode admis. Ya, call center ya. Terus API-nya ada 2. Terus paling ya itu sih. Tadi yang identitas sama yang perubahan kode nota ini masuk ke dalam API, Pak. Ya, ya seperti itu Pak Mei. Sama nanti dibikinkan reportnya di Sunfish, mana-mana yang sudah dilempar ke admis ya Pak Mei ya. Ada reportnya. Yang udah dilempar. Ya, pokoknya sudah di API, yang sudah ditarik sama admis, yang sudah pernah iya. disiapkan di admis. Jadi Maksudnya kita punya backup data. Yang udah diinjek ya maksudnya? Ya, yang udah diinjek, udah disiapin di lokasi ruangannya untuk ditarik admis itu mana aja gitu Pak Mei. Ya. Itu aja. Udah itu aja sih, gampang ya Pak Mei ya. Kira-kira butuh pengerjaan berapa hari Pak Mei? Ya harus hitung dulu Pak. Saya harus lihat coding. Masa saya kira-kira, ntar kalau misal kira-kira, ntar harganya juga kira-kira Pak, gimana? Iya nggak apa-apa, yang penting hasilnya nggak kira-kira. Iya makanya harus dihitung dulu Pak. Ya wes, maksudnya ini kayaknya duluan deh, biar nyambung ke videonya cepet seret nanti. Terus aku rencana naik sini, aku nanti mau bilang Yudis wes, go level sadang dulu, wes siap ini admis sadang ditinggal, yang lain tetap pakai admis, misalkan Aceh Mojokerto, kita aktifin yang sadang doang, call center sadang, ya kan? Triggernya yang di sadang aja, cekrek. Admis yang sadang dikunci, nggak bisa input kode sadang. Tapi gandengannya itu begitu go live, harus dua-duanya ya. Kantor pusat harus ikut go live ya. Ya. Jadi nggak bisa salah satu aku metain ini. Iya. Kalau mau go live parsial, kantor pusat tetap harus ikut go live, diapa-apain, ya. Soalnya dia nyambung ke semua pabrik. Iya. Itu doang masalahnya. Ya nanti pikir implementasinya biar Yudis yang pusing deh, ya. Ini nyiapin ininya aja programnya ya Pak ya. Tadi kode yang mapping cuma akun sama call center doang kan Pak ya? Call center, akun, identitas Pak Mei. Iya, identitas sama customer vendor. Hah? Customer vendor ada identitasnya juga. Customer vendor di admis ini nomornya berapa gitu. Berarti semua vendor sama customer yang ada di APB ada juga di admis gitu? Walah. Terus apa lagi Pak? Udah itu doang kok. Customer, vendor. Kan tadi kolomnya ini kan. Call center ya. Tadi kan kolomnya ini kan. Agus Sudiat. Tapi kan ada yang double tuh Pak. Kalau saya cek vendor sama customer di Sunfish. Berarti ntar kodenya juga sama ya? Kodenya bisa nggak sama. Bisa grouping kayak akun itu. Di admis ada 3 vendor yang sama, di Sunfish cuma 1 vendor. Misalkan di admis ada Bumi Steel, terus bikin lagi Bumi Steel Indonesia, terus bikin lagi Bumi Steel. Sebenarnya itu 1 vendor. Di grouping lagi, di Sunfish cuma 1. Jadi iya, gitu. Berarti identitasnya bisa lebih dari 1 maksudnya yang sama ya? Terus pilihan unit ini kode proyek ya nanti otomatis milih call center itu, jurnal dari call center itu ngisi sendiri kan ini kode proyeknya, kode pabriknya itu loh, kode call center ya. Proyek itu berarti pabrik doang kan? Maksudnya pabrik sadang, pabrik Mojokerto call center pokoknya. Iya, call center. Okay. Laporan keuangan kan ngambilnya dari call center kan? Iya. Ya itu maksudnya. Nota ini tahun dari tanggal kan, ini nota nanti dari grouping, ya toh, dari identitas tadi grouping kode transaksi jurnal tadi. Deskripsinya ditambahin setiap di awal ya Pak Mei ya. Khusus yang dilempar aja ya.
Ada nomor Sunfish-nya ya Pak? Khusus yang data yang dilempar ya. Kalau di Sunfish-nya tetap Iya. murni punya Sunfish ya. Mm-mm. Nanti nek pengen tahu ini di Adimis berapa, kita lihat backup database yang aku minta. Ada database yang pernah dilempar Pak Mei. Nanti kan bisa dilihat di situ. Ya. Di filter. Ya. Ada kolom tabelnya sendiri yang nomor ini nanti. Jadi di Adimis nanti keterangannya kan ini keterangan di Sunfish cuman diterima pengaktifan gini ya. Nanti di Adimis di depannya ada kolom kurung buka tadi nomor VIN-nya. Di paling depan. Maksudnya nek mau diekspor ke Excel, kenapa tak taruh paling depan itu? Nanti nek di Excel itu nyari rumusnya kan enak toh Pak Mi. Misalkan diekspor sama dengan left, ambil 10 angka, 11 angka dari kiri. Udah, itu kan udah filter toh sebenarnya. Iya. Gimana Pak? Nek ditaruh di deskripsi yang paling awal, nanti nek mau filter di Excel, nek mau rekon itu kan mudah toh. Rumusnya tinggal sama dengan left, ambil berapa karakter. Kalau di Sunfish kan nomor nota berapa karakter kan sudah pasti toh Pak Mi? Enggak Pak, beda-beda. Berapa? Coba Bapak lihat, ada yang 3, ada yang 4. Masa? Yang Excel Bapak tadi lihat aja. Tapi belakangnya sama plus digitnya juga beda-beda. Kalau belakangnya sama, yang beda itu kodenya yang awal. Kodenya yang awal ya. Yang coba ke sheet kode transaksi. Ini ya. Iya. Ada yang 2, ada yang 3 ya. Maksimal ini ada prod 2 juga ya. 4 digit. Ini. Tapi itu kayaknya nggak dipakai sih. Nah ya, nek kode call center juga kode depannya KP001 itu pasti 5 digit ya. Kalau kode call center itu nggak pakai KP gitu deh Pak. Setahu saya. Enggak, nek yang ini loh, jurnal. Kode jurnal depannya pasti 5 digit ya. Sama dengan yang tadi. Sesuai dengan ini loh nomor KP001 ini loh. Ini kan pasti 5 toh semua. Enggak. Oh, kalau itunya iya 5, betul. Pasti 5 toh, mau call center berapapun kan pasti perintahnya cuman ACH berapa, cuman 5 doang kan maksimal. Yang beda itu yang tadi Pak, GEJ-nya. GEJ-nya itu bisa 3, bisa 2, tergantung itunya. Oh iya ya, berarti ini loh SDG 01 ini pasti 5 semua kan ya, Mami ya? Iya. Yang beda ini ya, VSTF sama STF gitu ya. Iya. Nah, belakangnya ini pasti sama. Berapa nih? 10 ya? 10 kan ya? Ya. Iya. Pasti 10. Caranya gimana ya? Aja Pak. Lebihin spasinya. Berarti di belakang ini spasi 5, jadi Bapak mau ngambil berapapun, misalnya mau datanya ada 13, 12, itu kan kita ambil aja 15 misalnya gitu. Gitu aja ya. Pokoknya yang di ini kolomnya ini jadi 15 karakter gitu aja ya. SDG 01 5, ditambah strip 6, ditambah VSTF ini katakanlah paling panjang isian ini berapa? 6 ya? 4. Enggak, tadi ada yang banyak gitu Pak Me ini. Mana Pak? ITBM, FNUM ini. 4. Ini MRETACC ini. Oh iya. 6 lah ya. Berapa ini maksimal di perintahnya ini? Kita nggak ada batasan sih Pak kalau itu, memang manual. Oh gitu ya. Ini dan ini kita bisa bikin ini ya. Kode ini. Bisa. Oh yang nggak bisa itu Pak, yang tadi kan kodenya itu kalau yang IJ itu panjang Pak. Hah? Coba itu nggak bisa dihitung dari situ. Kalau tadi ditambahin maksimal tambahin 5 digit itu nggak bisa. Coba Pak ke aplikasi. Nih. Nah itu memang ada rata-rata ya, tapi ada yang panjang tuh. Misalnya ke persediaan, ke transaksi RR deh. Ada nomor surat jalannya ya? Nah, itu. Ini ya, SJ ini nih ya.
Itu kan isinya manual dari yang inputan dari user ya. Jadi makin panjang lagi tuh kalau mau dimasukin ke deskripsi. Gimana ya solusinya? Sebaiknya sih masukin kolom baru, Pak. Iya, tapi di Adimis nggak ngadopsi. Di database kita sediain yang untuk reportnya itu loh. Kita harus bikin kolom baru kalau itu. Tapi untuk dilempar ke Adimisnya itu. Oh iya, Bapak udah koordinasi dengan tim Adimisnya. Kalau kita sediain pakai ini ya, pakai bahasa JSON, mereka mau nggak gitu? Takutnya kita ntar bikin, merekanya nggak mau lagi. Mereka lebih prefer pakai apakah inject manual atau pakai kita sediain datanya gitu, Pak. Pakai JSON ya. Nah ini tak WA langsung ya. Bilang gimana, Pak Mei? Pak Agus. Gimana? Untuk integrasi. Untuk integrasi bridging dari ERP Adi Beton ke Adimis, terus kita pakai bahasa JSON ya. JSON, Pak. JA ya. Nggak pakai A. Oh langsung JSON ya. Kita pakai JSON ya. Kapital semua. Kita pakai JSON ya, terus itunya jangan bahasa, Pak, format aja. Apa? Format. Namanya format. Ya, format aja. Pakai format JSON. Terus ya kira-kira bisa. Kira-kira bisa diterima enggak gitu ya? Prosesnya Adimis harus ya tanda tanya dulu, Pak. Terus enter apa ya? Dari pihak Adimis harus menerjemahkan dulu dari JSON tersebut, baru diinjek ke Adimis. Baru diinjek ke Adimis atau gimana ya Pak prosesnya gitu aja ya? Kalau pakai JSON nggak usah pakai gimana Pak, prosesnya kayak gitu. Oh. Ke Adimis enter. Gitu aja Pak. Terus? Atau pakai skemanya gimana gitu aja ya? Atau dari Adimis ada ide atau apa gitu Pak, terserah Bapak. Dari Adimis ada ketentuan yang lain gitu aja ya. Ada ketentuan soalnya lain. Itu yang ngerjain kan bukan kita Pak. Kalau udah kita nyediain data kan mereka yang ngerjain gitu. Takutnya ya, mereka nggak mau gitu. Ya wes coba nih Pak. Ini ya. Oke. Berarti saya tunggu aja Pak respon itu dulu ya. Yang penting udah tahu ininya ya, gambaran garis besarnya ya Pak Mi ya. Kalau ternyata mereka nggak mau, berarti kita harus diskusi lagi supaya mekanisme kayak gimana gitu Pak. Kalau diubah ke format apa gitu ya? Iya, atau XML, format XML misalnya, atau dia maunya malah kita yang injek ke mereka gitu kan? Kita lihat aja nanti. Gitu. Lihat responnya dulu ya Pak Mi ya. Oh ya wis, yang penting strukturnya udah ketemu ya, yang mau diinjek ya Pak Mi ya. Iya. Ya, ya wis Pak Mi. Minta tolong dibikinkan change request dulu ya Pak Mi ya. Kalau change request belum bisa Pak, kan kita nunggu itu dulu. Nunggu itu ya. Belum tahu API kan dipakai yang mana. Iya. Oke. Ya wes, nanti tak kabarin setelah dijawab ya Pak Mi ya. Oke Pak. Ya udah kalau gitu. Ya sementara udah dulu ya Pak Mi, atau ada yang lain? Udah Pak. Udah ya Pak Mi ya. Ya wes, nanti tak kabarin lagi Pak Mi ya. Oke Pak. Ya makasih Pak Mi. Ya sama-sama Pak.